Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurrosida. Di sini saya akan membagikan hasil dari kerja saya mengenai UAS Perekonomian Indonesia dengan tema kependudukan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja, dan pengangguran. Langsung saja kita mulai dari kependudukan. Kependudukan ialah sesuatu yang berkaitan dengan jumlah, struktur, usia, jenis kelamin, agama, tingkat kelahiran, tingkat kematian, mobilitas, ekonomi, dan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Nah, berikut ini adalah diagram yang menunjukkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Indonesia dalam kurun tahun 1961 sampai dengan 2020. Menurut dari sensus penduduk tahun 2020 mencatat kependudukan Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan sensus penduduk yang pertama kali pada tahun 1961, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Hasil dari sensus penduduk 2020 dibandingkan dengan sensus penduduk 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahunnya. Kita lanjut pada komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin hasil dari sensus penduduk 2020. Nah, di sini sudah jelas struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil dari sensus penduduk 2020 mencatat mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial. Proporsi generasi Z sebanyak 27,94% dari total populasi dan generasi milenial sebanyak 25,87% dari total populasi Indonesia. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dari sisi demografi, seluruh generasi X dan generasi milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Sekitar 7 tahun lagi, seluruh generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi negara Indonesia baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Indonesia. Nah, di sini ada ini sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah pada tahun 2020. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,92 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil sensus penduduk 2010 yang mencatat kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 124 jiwa per kilometer persegi dan hasil sensus penduduk pada tahun 2000 yang mencapai 107 jiwa per kilometer persegi. Sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Meskipun luas geografisnya hanya sekitar 7% dari seluruh wilayah Indonesia, Pulau Jawa dihuni oleh 151,59 juta penduduk atau 56,10% penduduk Indonesia. Cukup banyak sekali, bukan? Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sebesar 58,56 juta, yaitu sebesar 21,68%. Pulau Sulawesi mempunyai sebesar 7,36% dan Pulau Kalimantan mempunyai sebaran sebesar 6,15%. Sedangkan tingkat Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku
Papua, masing-masing sebesar 5,54 dan 3,17%. Nah, setelah melihat data tersebut, fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk usia produktif yang cukup tinggi. Hal ini tentu menjadi kekuatan tersendiri bagi negara kita, terutama dalam ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai. Namun, di sisi lain, keberadaan penduduk kelompok umur usia produktif menjadi satu persoalan jika persebarannya tidak merata. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang cukup besar tentunya menginginkan adanya persebaran penduduk usia produktif ini yang merata antar wilayah sehingga ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai tersedia di setiap wilayah. Keberadaan usia produktif memiliki keterkaitan yang erat dengan tidak adanya bonus demografi di suatu wilayah. Bonus demografi ini erat kaitannya dengan keberadaan penduduk usia produktif. Keberadaan penduduk usia produktif berdampak pada potensi suatu wilayah untuk mendapatkan bonus demografi. Keberadaan penduduk usia produktif memiliki dampak yang cukup besar terhadap ketersediaan tenaga kerja. Namun di sisi lain, keberadaan penduduk usia produktif juga bisa menjadi persoalan jika tidak dibekali dengan kualitas yang mumpuni. Pada data BPS menunjukkan bahwa 66% dari total jumlah penduduk Indonesia berusia produktif. Namun kualitasnya masih relatif rendah sehingga berdampak pada pasar tenaga kerja pada negara kita. Bonus demografi ini suatu kondisi yang dimana angka beban ketergantungan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif paling rendah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap penduduk usia kerja menanggung sedikit penduduk usia tidak produktif, atau dengan kata lain, bonus demografi ini merupakan kondisi di mana struktur umur penduduk didominasi oleh jumlah penduduk usia produktif. Sehingga angka beban ketergantungan mencapai titik terendah atau biasanya di bawah 50%. Nah, dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi juga bisa diartikan secara sederhana yaitu peluang atau window of opportunity yang dapat dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif. Penduduk usia produktif adalah usia yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, seluruh wilayah Indonesia juga diproyeksi akan memperoleh bonus demografi pada tahun 2018 sampai dengan 2028. Namun, dalam kenyataannya masih cukup banyak provinsi di Indonesia yang belum menikmati bonus demografi pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh angka fertilitas yang masih cukup tinggi. Bonus demografi ini bisa menjadi potensi dan kelemahan bagi negara kita jika tidak dikelola dengan baik, sehingga diperlukan strategi khusus untuk mengatasinya. Namun, walaupun terjadi bonus demografi yang cukup tinggi, beberapa provinsi di Indonesia ternyata masih belum bisa menikmati bonus tersebut pada tahun 2020 karena memiliki angka rasio beban ketergantungan 50% atau lebih. Seperti pada peta yang di belakang saya ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku dan Maluku Utara masih tergolong sangat tinggi angka rasio beban ketergantungannya. Maka dari itu tidak semua wilayah bisa merasakan bonus demografi ini secara leluasa atau secara bisa diuntungkan gitu teman-teman. Fenomena ini tentu menjadi suatu tanda tanya besar mengapa hal ini bisa terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Di satu sisi jumlah penduduk usia produktif sangat banyak, namun angka rasio beban ketergantungan masih cukup tinggi sehingga belum bisa menikmati bonus demografi, meskipun para ahli memprediksi bahwa bangsa Indonesia diperkirakan akan mengalami masa bonus demografi pada tahun 2012 sampai 2028.
kita perlu melihat lebih jauh terkait komposisi penduduk usia produktif dan penduduk usia non-produktif di wilayah tersebut untuk menjawab persoalan ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan ketenagakerjaan. Nah, di sini sudah ada presentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerja utama dalam kurun waktu Agustus 2018 sampai Agustus 2020. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Indonesia. Berdasarkan hasil Sakernas pada Agustus 2020, 3 lapangan pekerjaan yang memiliki distribusi tenaga yang paling banyak adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 29,76%, perdagangan besar dan eceran sebesar 19,23%, dan industri pengolahan sebesar 13,61%. Lalu dominasi lapangan pekerjaan ini masih sama dengan pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan Agustus 2019, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kontribusi adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta perdagangan besar dan eceran, dan jasa lainnya, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta informasi dan komunikasi. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada industri pengolahan, konstruksi, dan jasa pendidikan itu mengalami penurunan pada tahun 2019 tersebut. Kita lanjut pada presentasi penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tingkat pendidikan dapat mengindikasi kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada tahun 2020, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebanyak 38,89%. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, yaitu diploma dan universitas, hanya sebesar 12,33%. Nah, di sini bisa kita lihat berarti angka pendidikan itu sangat berpengaruh, dan cukup bisa dilihat juga para pekerja berpendidik masih cukup di bawah para pekerja yang berpendidikan sebatas SD, yaitu sudah terlihat jelas di diagram kan. Lanjut dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2019, kontribusi pendidikan pada penduduk pekerja mengalami penurunan pada pendidikan SD ke bawah sebesar 0,94% poin. Lalu SMK 0,12%, dan universitas 0,6%. Sementara penduduk bekerja dengan peningkatan terbesar pada pendidikan SMA sebesar 0,69%. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengangguran. Karakteristik penganggur tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas pada Agustus 2020 sebesar 7,07%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 7 orang penganggur. Pada Agustus 2020, TPT mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu sebesar 1,84% poin. Dibandingkan dengan Agustus 2019, itu mengalami peningkatan yang cukup besar ya teman-teman. Ini bisa dilihat dari diagram yang sudah ditampilkan juga. Nah, pada tahun 2020, TPT masing-masing kategori pendidikan mengalami peningkatan seiring dengan naiknya TPT nasional. TPT dari tamatan sekolah menengah kejuruan SMK masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 13,55%. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka yang dengan pendidikan sekolah dasar ke bawah, yaitu sebesar 3,61%. Nah,
menyinggung mengenai pandemi COVID-19 yang dengan ketenaga kerjaan di Indonesia ini, penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi 4 komponen, yaitu penganggur, bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari sampai Agustus 2020, dan yang ketiga penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja, dan yang keempat penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi 3 dan 4 ini merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja. Sedangkan kondisi 1 dan 2 merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdapat COVID-19 sebanyak 29,12 juta orang, terdiri dari 2,56 juta orang pengangguran karena COVID-19, 0,76 juta orang bukan angkatan kerja atau BAK karena COVID-19, dan 1,77 juta orang sementara tidak bekerja karena COVID-19. Lalu 24,3 juta orang penduduk bekerja yang mengalami pengangguran jam kerja karena COVID-19. Nah, berikut keterangan dari tabel di atas ini. Yang pertama, perhitungan dengan menggunakan penimbangan hasil proyeksi SUPAS pada tahun 2015. Yang kedua, pengangguran karena COVID-19 adalah penganggur yang pernah berhenti bekerja karena COVID-19 selama bulan Februari sampai Agustus 2020. Dan yang ketiga, bukan angkatan kerja atau BAK karena COVID-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah bekerja karena COVID-19 selama bulan Februari sampai Agustus tahun 2020. Dan yang keempat, sementara tidak bekerja karena COVID-19 adalah penduduk bekerja namun karena COVID-19 menjadi sementara tidak bekerja. Dilihat dari jenis kelamin, penduduk usia kerja laki-laki yang terdampak COVID-19 sebanyak 17,75 juta orang, lebih besar daripada perempuan yaitu sebesar 11,37 juta orang. Sementara itu, jika dilihat dari daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja di perkotaan yang terdapat COVID-19 sebesar 20,56 juta orang, sedangkan di pedesaan sebanyak 8,56 juta orang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.